Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Budi Mariono. Dalam kesempatan hari ini saya memberikan materi keempat, yaitu diklat membuat buku. Tentunya buku yang ber-ISBN. Harapannya dengan membuat buku ini bisa membantu teman-teman, khususnya dari pendidik yang pegawai negeri mau naik golongan. Tadi di depan juga sudah disampaikan oleh Profesor Siti Hartinah, kalau kita ingin naik pangkat, terutama mau ke 4A, itu harus melakukan penelitian. Dan ini wajib melakukan penelitian. Apabila kita tidak melakukan penelitian tersebut, yang dibuat laporan dengan teknis mungkin diseminarkan, hasilnya dinilaikan ke tim angka kredit, tim PAK, maka kalau kita penelitian ini dapat nilai, ya satu mungkin nilainya 4 angka kredit, tentunya nilai pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB atau P ini akan bertambah. Tentunya ada ketentuan tersendiri syarat nilai PKB dan nilai pengembangan diri. Bapak Ibu yang kami hormati, perjalanan saya menjadi penulis memang cukup lama. Sejak tahun 2004 saya sudah menulis buku di percetakan atau penerbit Mentari, Sinar Mentari atau Mentari. Di Sumber tuh hampir 60 buku yang saya tulis, rata-rata dengan jumlah halaman 80 sampai 100 halaman. Terus pada tahun 2008 saya juga menulis di penerbit LP 2IP Jogja di Jalan Parangtritis kilometer 2 Yogyakarta. Saya menulis sekitar kurang lebih 40 buku. Rata-rata per halaman sekitar juga 50 sampai 60 buku, Bapak Ibu. Pada tahun 5 tahun yang lalu, 2015, saya menulis buku di penerbit Tiga Serangkai. Nah, di dalam menulis buku, khususnya di penerbit Tiga Serangkai, alhamdulillah tahun 2012 saya dipanggil oleh Tiga Serangkai untuk melakukan uji kompetensi kelayaan oleh BNSP menjadi istilahnya penulis berlisensi, ya, LSP dari BNSP atau dari BNSP. Alhamdulillah ketika diuji sekitar 2 jam, ada tanya jawab, ada 4 penguji. Alhamdulillah saya mendapatkan sertifikat layak sebagai penulis BNSP. Bapak Ibu yang hormati, menulis buku itu tidak sulit. Semuanya tergantung dari kemauan diri kita. Ketika diri kita itu mau, pasti kemauan itu akan diwujudkan action. Actionnya berbagai macam, ya. Saya memberi beberapa trik bagaimana cara menulis buku dengan mudah. Yang pertama, kita mau menulis buku 5 judul atau 10 judul. Yang pertama, kita misalkan di sekolahan kita itu ada buku-buku bekas dari 10 penerbit. Dari 10 penerbit itu kita kolaborasi. Bisa kita sobeki satu-satu dulu. Per bab kita sobek, terus kita tata. Setelah kita tata, mungkin kita staples, kita urutkan, materi dicampur. Setelah itu kita
ketikan ya, kita ketikkan ke jasa pengetik, sehingga kalau 10 penerbit ya otomatis kita memiliki 10 judul buku yang isinya itu dicampur-campur tadi dari berbagai penerbit. Tentunya nanti di dalam daftar pustaka 10 penerbit itu harus dimunculkan semua, jangan sampai tidak. Ketika kita sudah membuat 10 judul ya otomatis kita sudah punya 10 judul buku. Nah tentunya hasil ketikan tadi kita masukkan ke file, soft file itu dimasukkan ke flash disk Bapak Ibu. Nah tentunya tinggal kita kembangkan. File yang sudah diketik oleh jasa pengetik bisa kita tambahi gambar, kita tambahi kalimat, kita tambahi kata yang sesuai dengan relevan dengan hati kita. Juga bisa disesuaikan dengan kurikulum terbaru sekarang itu apa, itu bisa kita sesuaikan. Yang kedua Bapak Ibu, cara menulis buku dengan judul yang banyak sehari bisa mencapai 5.000 halaman. Nah ini saya kasih trik bagaimana cara menulis buku tersebut. Ada kisah yang sangat menarik bagi saya sendiri pada tahun 2012. Yayun Sewu, kepala sekolah saya kayaknya memang tidak cocok dengan prinsip saya, sehingga beliau mengundang pengawas untuk mengecek Saudara Budi Mariono ini kok nulis buku banyak sekali, ngajari piye. Nah di saat itu saya diberi tugas mengajar ya biasa, saya mengajar biasa saja, sesuai jadwal ya saya ngajar. Tiba-tiba ada tenaga kependidikan atau TU ketuk-ketuk pintu kelas, Pak Budi dipanggil pengawas. Ya akhirnya saya datang di ruang kepala sekolah. Di situ ada satu kepala sekolah, satu pengawas. Pengawasnya hanya bilang, kepala sekolahnya hanya mendengarkan. Pengawas bilang begini, Pak Budi, nulis buku yang ditulis oleh diri sendiri itu kualitasnya tidak baik. Bla 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 begitu. Akhirnya saya berhak menjawab. Gini Pak Pengawas, saya sehari itu bisa nulis 5.000 halaman buku. Dengan cara saya memberdayakan murid-murid saya. Murid saya ada 50 orang. Semua saya kasih pokok bahasan atau daftar isi. Saya tugasi masing-masing siswa ke 4 lab komputer, di mana di lab komputer itu ada hampir 200 komputer, connect internet langsung. Si A menulis tentang pelek mobil. Si B menulis pelek mobil A. Si C menulis tentang ban ukuran sekian. Si D menulis tentang bagaimana cara membuat ban. Masing-masing siswa saya bebani 100 halaman. Kali 50 siswa dalam waktu jam 7 pagi sampai jam 12 siang itu sudah mendapatkan 5.000 halaman. Pak, jenengan manggil saya pun saya posisi juga mengajar. Saya tidak meninggalkan kelas. Jadi Bapak kalau bilang penulis sendiri itu jelek kualitasnya, itu saya tahu Bapak. Sebab sekolah saya di sini, sekolah saya ngajar di sini, saya tawari buku saya, tidak mau membeli. Tidak apa-apa Pak, buku saya tapi di Sulawesi, di Papua, di Kalimantan, sana laku keras. Di instansi saya sendiri tidak beli, enggak apa-apa Pak, saya tidak berpengaruh. Kalau Bapak bilang kualitasnya jelek, Bapak wujudkan dulu, wong Bapak aja nggak bisa nulis kok bilang jelek. Itu dari mana? Lah dari situlah kepala sekolah itu sadar. Sore hari saya di SMS, zaman itu masih SMS. Pak Budi, tolong ke rumah saya, aku diajari ya. Akhirnya saya silaturahmi ke sana.
sebagai hormat etika saya karena sebagai guru anak buah, beliau sebagai pengawas. Aku ajarono cara buka internet. Lah disitulah Bapak Ibu akhirnya pengawas dan saya itu enak, enjoy. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdir lain ya. Setelah ketemu dengan pengawas baik, dalam waktu 5 bulan beliau meninggal dunia. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, ketika kita berkarya menulis, pasti ada nanti orang lain yang tidak suka terhadap prestasi-prestasi yang kita tampilkan. Apalagi prestasi hasil karya ini kita nilaikan dan diberi angka kredit oleh tim penilai. Nah ini Bapak Ibu, jadi cara menulis buku sehari 50 judul sampai 52 halaman itu sangat mudah. Kita melibatkan siswa didik kita. Lah ini anak-anak didik kita yang SMP, SMA, SMK ini bisa. Lah tentunya anak-anak didik yang masih SD atau TK ini apa yang mau bisa kita buat? Ya bisa jadi anak-anak ketika kita kasih tugasnya itu kita kumpulkan, kita tata, kita seperti membuat clipping itu ya kita tata. Setelah kita tata baru kita ketikkan. Nah ketika diketikkan akan menjadi buku Bapak Ibu. Jadi ini tidak sulit. Nah setelah kita punya buku tadi 50 judul, 5000 halaman, tentunya kita guru sebagai penulisnya, penulis utama, punya istilah dalang ora kurang lakon. Nah, saya biasanya kalau ngebut sehari itu bisa 3 hari minimal 1 buku itu jadi. Jadi memang kita fokus hasil dari siswa tadi, kita terima, kita edit, gambar-gambar yang sudah dimasukkan itu kita tata baik. Nah setelah buku jadi bisa kita jual atau kita tawarkan ke penerbit. Bapak Ibu, tadi lupa di Jogja saya juga menulis buku di penerbit Insan Madani Pers. Itu kurang lebih saya dulu punya kontrak 25 judul buku. Tapi saya hanya mampu 13 judul, jadi mampu separuh. Sehingga per judul itu dibeli ya, beli kontrak ya, beli tidak di royalti. Beli naskah, satu naskah harganya 3 juta. Lumayan, 3 juta kali 13. Ya sudah mendapatkan 39 juta. Bisa untuk bayar kuliah dan sebagainya. Lah itu Bapak Ibu. Lah buku ini juga dari penerbit Insan Madani Pers dari Jogja. Lah ini ISBN-nya sudah ada. Lah Bapak Ibu yang hormati, semua peserta diklat pada tanggal 17 Juni ini, kami sangat mengharapkan nanti semua peserta bisa membuat judul. Nah, silakan nanti membuat judul buku yang akan dibuat. Nanti akan saya usulkan untuk memperoleh ISBN secara gratis. Dan kami pun juga menawarkan jasa mencetak buku tersebut minimal 20 buku ya. Karena 20 buku nanti akan dibagi saya sebagai penerbit nanti untuk mendapatkan 5 buku. Anda mendapatkan 15 buku. Tentunya harga bisa dihitung ya, dihitung berapa harganya nanti. Buku semakin banyak jumlah halaman ya otomatis harganya lebih tinggi daripada yang harganya yang jumlah halamannya sedikit. Caranya nanti akan saya dibagikan di materi ya. Jadi menulis judul, habis judul daftar isi, kata pengantar. Terus judulnya itu ditulis. Di belakang halaman judul juga ada nanti judulnya apa, ISBN-nya titik-titik, penulisnya siapa. Nanti diterbitkan oleh penerbit Yayasan Diklat Visi. Nah setelah jadi 4 halaman, nanti dikonsep bentuk PDF kita kirimkan ke tim ISBN KDT Perpustakaan Nasional. Setelah itu berarti dalam hitungan mungkin 10 detik ISBN Anda itu akan jadi dan akan terekam di profil penerbit
penerbit saya, sehingga tidak akan hilang. Saya ISBN tahun 2010 hingga sekarang di webnya ISBN Perpustakaan Nasional itu masih tetap dan tidak hilang. Nah, inilah kelebihan kita kalau punya buku apa saja Bapak Ibu itu bisa kita ISBN-kan. Nah, Bapak Ibu yang hormati, jadi sekilas tadi sudah kami sampaikan bagaimana menulis buku itu mudah, tidak ada kata angel, tidak ada kata sulit. Saya kira itu Bapak Ibu materi saya. Mungkin nanti setelah ini Bapak Ibu bisa japri, tanya jawab di grup, atau mungkin japri secara langsung dengan saya. Saya kira itu materi diklat saya tentang menulis buku dengan mudah dan cepat. Tentu juga sebelum saya tutup ingin menyampaikan, kita punya media online. Media online ini untuk mempublikasikan karya ilmiah Anda berupa artikel, laporan penelitian, atau gagasan-gagasan. Nanti bisa Bapak Ibu kirim ke WA saya, terus saya kirim ke admin saya. Nanti kunjungi di www.sukowatiartikel.id dan www.sukowatiartikel.bmid. Nah, yang sukowatiartikel.id ini sudah mendapatkan ISSN dari LIPI. Jadi ini semakin legal dan bonafide bahwa publikasi kita itu diakui oleh LIPI. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Bila ada kekurangan, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila cek balik daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.